إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنوده. أما بعد، إخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul dalam sebuah majelis yang sangat penting, yaitu kita memperingati haul dari wafat seorang pejuang dan mujahid besar, wali abad, Al-Imam As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Pasti semua sudah banyak yang mengenal dan mengerti tentang figur yang luar biasa ini. Kita semua memahami bahwa dia adalah figur yang multidimensi dan tidak mungkin satu majelis itu bisa kita gunakan untuk berbicara tentang semua dimensi dan sisi luar biasa dari Al-Imam Al-Khumaini Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Karena itu saya hanya akan mengangkat satu tema terkait dengan Al-Imam Al-Khumaini, yaitu Imam Khumaini dan Palestina. Apalagi sekarang ini masalah Palestina telah menjadi masalah nomor satu di dunia, dan bukan berlebihan kalau kita kemudian mengatakan bahwa salah satu unsur utama dari mendunianya, mengglobalnya masalah Palestina adalah Al-Imam Al-Khumaini Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Mungkin beberapa materi antum sudah memahaminya, tapi mungkin yang tidak terlalu akrab dengan figur Al-Imam Al-Khumaini, mungkin di sini ada materi-materi baru yang mungkin belum pernah didengar. Kita akan berbicara tentang Imam Khumaini dan Palestina. Kalau kita baca sejarah perjuangan beliau Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, ternyata itu sudah belasan tahun pasca atau sebelum pra kemenangan revolusi Islam di Iran. Kita semua tahu kan, revolusi Islam di Iran itu pecah pada 2 Februari 1979. Jadi belasan tahun sebelum itu, ketika Imam Khumaini berjuang melalui berbagai macam ceramah atau ceramah-ceramah yang dikasetkan yang kemudian disebar ke seluruh penjuru Iran dan dunia. Itu belasan tahun pasca sebelum kemenangan revolusi,
Imam Khomeini dan rakyat Iran. Jadi ini bukan hanya seorang ya. Imam Khomeini dan rakyat Iran sudah mengangkat isu Palestina. Bahkan isu Palestina itu lebih terang atau lebih tajam warnanya ketimbang perjuangan menjatuhkan Shah Reza Pahlavi sebagai seorang raja yang zalim. Dalam demo-demo jutaan rakyat Iran itu yel-yel yang sudah dilantunkan belasan tahun sebelum kemenangan revolusi. Ya. Rakyat Iran tuh ketika turun di jalan, dan kita tahu kan bahwa perjuangan ini pemimpinnya adalah Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini. Mereka sudah meneriakkan yel-yel seperti ini. Sengaja saya baca dalam bahasa Persinya ya. Kata rakyat Iran itu, Palestin, Palestin, mau boham muttahid misyawil. Yang artinya rakyat Iran dalam demonstrasi ratusan ribunya itu bersama-sama sambil mengepalkan tangan melantunkan yel-yel ini. Ini ingat ya, belasan tahun sebelum pecahnya revolusi. Palestina, Palestina, kita akan bersatu dan kita akan cerabut akar-akar dari negara haram Israel ini. Palestin, Palestin, moboham muttahid mishawim tobarkani merishe Israel. Pada waktu itu kita mengenal salah satu tokoh besar dari negara haram Israel ini bernama Moshe Dayan. Moshe Dayan ini jabatannya cukup lengkap ya, hampir semua pos di negara Israel itu sudah pernah dia duduki. Di antaranya dia sempat menjadi kepala staf umum ya, angkatan bersenjata, dan di akhir-akhir masa hidupnya itu dia menjabat sebagai menteri luar negeri. Ketika akhirnya revolusi itu pecah pada tahun 1979, bahkan umur revolusi ini masih 3 hari ya, 3 hari loh ya. Berarti kalau revolusi jatuh pada tanggal berapa tadi? Ya, pokoknya 3 hari kemudian. Itu Moshe Dayan ini, dia sudah mengatakan revolusi ini disebutnya sebagai zilzal. Ini ibarat earthquake, gempa bumi. Tuhaddid wujud Israel, yang mengancam eksistensi Israel. Mata tajam Moshe Dayan memahami tentang revolusi ini yang masih berusia 3 hari. Jadi kalau ada orang-orang yang baru mengaitkan Iran dengan Palestina itu sejak serangan yang kemarin, itu imma jahil, imma buta sejarah, atau tendensius ya. Ini orang yang tidak tahu menahu sejarah tapi berbicara tentang sejarah. Jangan gitulah ya. Di era seperti ini Anda akan dipermalukan karena data-data itu sudah sangat mudah untuk dicari dan ditemukan. Dan pada saat itu belum ada analis yang berpikir bahwa rakyat Palestina di waktu itu ya, artinya tahun 79 itu posisi rakyat Palestina itu tanda kutip sudah sampai pada titik putus asa. Karena di tahun 78, setahun sebelumnya terjadi perjanjian Camp David, perjanjian damai antara negara Mesir dan Israel. Negara Mesir itu salah satu negara yang boleh jadi waktu itu rakyat Palestina hanya melihat di antara negara-negara yang akan membelanya, yang besar di antaranya adalah Mesir. Dan ketika negara Arab yang kuat itu kemudian sudah berjabat tangan dengan Israel, mereka kehilangan sandaran. Dan waktu itu orang sudah melihat bahwa pasca Camp David itu ya,
Isu Palestina ini pelan-pelan ibarat orang yang terjerembab di rawa itu akan masuk dan masuk ke dalam tanah dan akan terkubur di rawa-rawa itu. Moshe Dayan, walaupun dia cuma punya satu mata ya, kalau Anda lihat nanti Moshe Dayan itu cuma melihat dengan satu mata, tapi ternyata satu matanya lebih tajam dari orang-orang yang punya 4 atau mungkin 10 mata. Dia melihat bahwa revolusi ini akan memberikan semangat dan akan membangkitkan kembali rakyat Palestina. Dan orang waktu itu tidak ada yang percaya. Dan terjadilah apa yang terjadi. Rakyat Palestina bangkit. Dikarenakan revolusi Islam di Iran. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Lagi-lagi sebagai bukti, 15 tahun sebelum pecahnya revolusi itu Imam Khomeini ketika masih di Qum dan ceramah ya, dan ceramah-ceramah beliau di tahun itu sangat agitatif ya. Ini belum punya apa-apa loh ya, ini revolusi masih 15 tahun kemudian, tapi sudah berani mengungkapkan hal ini. Kafat dalam bahasa Persia, tapi ini saya ambil dari terjemahan bahasa Arabnya. Kafatu masyakilina tamba'u min Israel wa Amerika. 15 tahun sebelum revolusi, yang ini mengatakan bahwa seluruh permasalahan kami negara-negara Islam, negara-negara Arab ini itu muaranya adalah Israel dan Amerika. Dan Imam Khomeini selama bertahun perjuangan itu ya betul, di antara tujuan perjuangan itu menggulingkan penguasa antek ya. Jadi kenapa kok Shah Reza Pahlavi digulingkan? Karena dia mau menjadi antek Amerika dan Israel. Jadi bahkan revolusi itu alasannya adalah hegemoni Amerika dan Israel. Supaya kita tahu, seandainya Shah Reza Pahlavi tidak tunduk pada Amerika, maka tidak akan ada revolusi. Jadi supaya kita tahu ya kaitan erat antara perjuangan Imam Khomeini dengan Palestina. Dan selama perjuangan itu sampai pecahnya revolusi dan sampai 10 tahun beliau diberi karunia hidup penuh berkah pasca revolusi, beliau tidak pernah berhenti membongkar siasat busuk Israel dan Amerika, memberikan pencerahan dari waktu ke waktu kepada umat. Termasuk ketika beliau memberikan predikat yang sangat pas bagi para penguasa Amerika sebagai setan besar, syaitone buzurg. Dan ketika revolusi pecah, masuklah Iran pada era implementasi. Jadi apa yang dibicarakan ini mulai diimplementasikan, diwujudkan dalam aksi-aksi nyata. Apa aksi nyata itu? Di antaranya, kemudian di atas bangunan kedutaan Israel, bendera Israel diturunkan dan dikibarkan bendera Palestina. Imam Khomeini langsung di awal-awal revolusi memberikan perintah untuk stop ekspor minyak Iran ke Israel. Langkah nyata. Jadi beliau bukan hanya orang podium ya, yang seperti kita ini, tapi dia mampu mengimplementasikan apa yang dia ucapkan selama bertahun itu. Dan kemudian diikuti dengan digantinya kedutaan besar Israel di Teheran sebagai kedutaan besar Palestina. Di awal-awal itu beberapa hari kemudian ada kunjungan tokoh perjuangan Palestina yang bernama Yasir Arafat berkunjung ke Iran dan tercatat sebagai pemimpin politik pertama yang memberikan ucapan selamat atas menangnya revolusi Islam di Iran.
Ya. Dan rekaman dari kedatangan Yasir Arafat itu bisa kita temukan bahkan dalam bentuk, bukan hanya dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk video juga masih mudah kita temukan di media sosial atau di internet. Tadi kan saya katakan revolusi Islam Iran itu pecah pada 11 Februari 1979. Langkah-langkah tadi sudah diambil, kemudian pada tanggal 26-nya, ya berarti 24 hari kemudian, Imam Khomeini menyatakan menolak dan menentang perjanjian damai Camp David. Dinyatakan itu, tapi kali ini sebagai pemimpin tertinggi revolusi yang telah berhasil menang di Iran. Dan dengan tegas memutus hubungan diplomasi dengan negara Mesir karena telah berkhianat, berjabat tangan dengan penjajah rakyat Palestina Israel. Ini ketegasan seorang Imam Khomeini. Negaranya baru revolusi, berani memberikan keputusan untuk putus hubungan dengan negara Mesir, bukan karena benci kepada rakyat Mesir, bukan karena urusan sunnah Syiah, tapi karena penguasanya mau berjabat tangan dengan Israel. Ya, kita semua tahu lah Camp David itu ada di daerah Maryland, ya, di luar Washington sana. Camp David adalah sebuah tempat yang sering digunakan ya sebagai pertemuan resmi maupun tidak resmi antara Amerika dan para pemimpin dunia. Dan di antara yang mengabadikan nama Camp David itu ya ketika Yasir Arafat itu ketika Anwar Sadat, mohon maaf ya, berjabat tangan dengan Perdana Menteri Israel pada saat itu, Menachem Begin. Dan terjadi pada 1978, disaksikan oleh Presiden Amerika yang bernama Jimmy Carter pada saat itu. Nah, apa yang diucapkan Imam terhadap perjanjian damai Camp David ini kita lihat. Ini supaya kita tahu Imam dan Palestina sejarahnya. Haula radahu amama Amerika. Mereka ini yang dibidik adalah para penguasa negara Arab, dan yang paling utama adalah pada saat itu adalah Anwar Sadat. Radahu amama Amerika, tunduk pada Amerika. Wal aktsaru faja'atan min dzalik annahum radahu amam Israil, dan yang lebih menjijikkan ya, yang lebih menghinakan itu ketika mereka juga tunduk kepada Israel. Ya, ini sekelompok hewan buas yang membunuhi dan membantai rakyat Palestina, kalian berjabat tangan dengan mereka. Menghinakan, menyakitkan. Dan Imam Khomeini kemudian mengatakan narol an, ini pada saat itu loh ya, dan ini semua terbukti. Anna hunakal adid minal khutuwat fi aghlabil buldan al-islamiyah tahdif li tadbi'il alaqat ma Israel wa da'am muahadat Camp David. Karena Mesirnya sudah jabat tangan, yang lain dia berarti kita juga punya alasan yang cukup untuk jabat tangan dan melakukan normalisasi dengan Israel. Wong Mesirnya yang dulu perang aja jabat tangan, masa kita yang tidak pernah perang tidak jabat tangan? Ya kita punya alasan yang cukup untuk, artinya lepas tanggung jawab. Dan ini semua kata Imam Khomeini ini akan berujung pada menganggap sah negara haram yang bernama Israel itu. Jadi konsekuensinya berat. Setelah pidato-pidato yang seperti ini, apalagi ketika itu Iran kan menjadi sorotan media kan, jadi apapun yang diucapkan oleh Imam Khomeini mereka tidak mampu menguburnya karena Iran baru saja menggulingkan Syah. Jadi semua hendak mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua ini, tanda kutip. Dan karena itu setiap ucapan Imam Khomeini betul-betul menjadi santapan media-media pada saat itu. Mereka sangat ingin mengetahui apa yang hendak diucapkan, langkah apa, ucapan apa, kalimat apa, semua berusaha memberitakannya. Dan seperti itulah yang terjadi ini di antara karunia Allah Subhanahu wa taala.
Mereka padahal seharusnya tidak meliput, tapi tidak bisa karena waktu itu revolusi Islam Iran adalah kejadian yang fenomenal dan tidak mungkin media tidak meliputnya. Karena itu langkah yang diambil adalah membuat semua negara lewat propaganda untuk memandang Iran dengan sebelah mata. Diberikanlah tuduhan-tuduhan palsu, ya pokoknya diberitakan hal-hal yang negatif tentang Iran sehingga semua negara itu punya alasan untuk curiga dan tidak mengapresiasi revolusi Islam di Iran. Jadi bagaimana revolusi ini betul-betul dianggap sesuatu yang buruk dan berbahaya bagi dunia. Dan dari situ kemudian isu sunnah Syiah mulai gencar, ya diberitakan. Padahal Iran itu sebelum revolusi ya Syiah juga. Syahnya itu Syiah, jangan dikira Syah itu mazhabnya Sunni. Syah itu Syi'i Imami Itsna Asyari, ziarah juga ke Imam Ridho. Namanya aja Reza. Reza itu ya maksudnya mengambil berkah dari Imam Ridho. Tapi waktu itu tidak ada isu sunnah Syiah. Dan kemudian juga selain isu sunnah Syiah dianggap ini Imam Khomeini ini rasis, seorang yang anti Yahudi. Jadi dikaitkan dengan gerakan Nazi yang pernah melakukan Holocaust terhadap bangsa Yahudi dan lain sebagainya, dituduhkan seperti itu terhadap Iran. Dan imam adalah seseorang yang jeli terhadap apa yang diberitakan di dunia. Ini tidak semua pemimpin seperti ini. Jadi ngomong itu Imam Khomeini tidak pernah ngomong lama ya. Kalau kita ini kan ngomong 30 menit ya, 40 menit, kadang-kadang 1 jam ya. Banyak omongannya, isinya sedikit ya. Beliau kalau ngomong 10, 5 menit, tapi yang dibicarakan adalah sesuatu yang memang yang harus dibicarakan, yang wajib dibicarakan. Ini diantaranya. Ketika dituduhkan isu sunnah Syiah, Imam Khomeini berbicara tentang persatuan, dan memang itu tidak ada sejak awal. Ini revolusi, namanya revolusi Islam, bukan revolusi Syiah ini. Al-Jumhuriyah Al-Islamiyah, Ats-Tsaurah Al-Islamiyah, tidak ada Ats-Tsaurah Asy-Syi'iyah atau Al-Jumhuriyah Asy-Syi'iyah, tidak ada itu. Sementara yang lain masih pakai nama-nama dengan kelompoknya tertentu. Negara inilah, negara itulah Iran, tidak. Islam, walaupun mayoritas Syiah, tapi Islam. Ini supaya kita tahu dan supaya orang jujur baca sejarah. Pernah tidak diisukan ini Ats-Tsaurah Asy-Syi'iyah, Al-Jumhuriyah Asy-Syi'iyah? Dan untuk tuduhan antisemit ini, jadi antisemit kan diangkat lagi sekarang kan. Jadi pokoknya mereka itu selalu bermain dengan isu yang tidak punya dasar. Imam Khomeini dianggap antisemit, selain anti ahlu sunnah juga anti Yahudi. Imam Khomeini kemudian membuat speech seperti ini. Nahnu nu'arid as-sahayina. Imam Khomeini mengatakan bahwa yang kita perangi itu Zionis loh ya, bukan Yahudi. Dan beda antara Yahudi dan Zionis. Nahnu nu'arid, ini ucapan imam. As-sahayina. Kenapa kok menentang Zionisme? Li'annahum yukhalifuna jami'al adyan as-samawiyah. Karena kelompok Zionisme ini adalah kelompok yang menentang seluruh agama samawi. Jadi Yahudi Zionis ini atau Zionis ini, dia tidak percaya dengan agama Yahudi, tidak percaya dengan agama Kristen, tidak percaya juga dengan agama Islam. Inna sahayina laisu Yahudan, terang-terangan Zionisme bukan Yahudi. Bal annahum ashkhas siyasiyun yartagibuna amalan. Mereka ini orang-orang politik yang melancarkan berbagai macam politik, tapi ya kerja-kerja ya tertentu, wa yunaffidhun siyasat, ya menjalankan berbagai macam strategi politik atau langkah-langkah politik bi ismil Yahud, dengan nama Yahud. Jadi Yahudi ini hanya dijadikan kambing hitam, sama persis seperti ISIS mengambing hitam Islam.
Dan banyak orang tertipu. Dan dua-duanya ciptaan Amerika. Jadi mereka dalam rangka menarik simpati ini, ya mereka harus nyatut agama ini. Zionisme mencatut agama Yahudi, ISIS mencatut agama Islam. Yang Khomeini kemudian menjelaskan, dan ini ucapannya terbukti semuanya loh ya. Jadi Imam Khomeini, ini orang ini melihat dengan mata apa ya? Kok sampai paham hal-hal seperti ini? Inna sya'bal Yahudi, bangsa Yahudi sendiri, yakraha ula, mereka benci dengan kelompok Zionis ini. Dan terbukti kan, dari waktu ke waktu kita lihat ada banyak orang-orang Yahudi yang anti Zionis. Wa ala kafatil bashar, dan seharusnya seluruh umat manusia ayyakrahu hadhil majmu'ah, mereka harusnya benci juga pada kelompok ini. Kalau mereka pada saat itu tidak paham, sekarang mereka mulai paham. Mereka semua sekarang turun ke jalan dan benci kepada Yahudi akibat perilaku busuk, jahat, bengis, dan kejamnya. Langkah berikutnya, implementasi berikutnya, ma'as-salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahu, adalah tadi kan revolusi Islam 11 Februari 1979, pada tanggal 8 bulan 8 Agustus 79, 11 ala kulli hal ya, kita nanti lihat yang betul yang mana. Kalaupun salah-salah sedikit kita mohon maaf ya. Langkah berikutnya yaitu apa yang beliau umumkan pada bulan Agustus tahun 1979. Diumumkannya International Quds Day, ya, Yaumal Quds. Beliau ini supaya dunia kembali membaca hubungan Iran dengan Palestina. Jadi bukan baru ini. Sekali lagi saya hendak menyasar tuh orang-orang pandir itu yang kemudian mengatakan Iran baru berbicara tentang Israel itu sejak konsulatnya diserang di Suriah. Bodoh banget. Ad'u jami'al muslimin fi anha'il alam. Aku memanggil seluruh umat Islam di seluruh dunia bi ayyaqumu fi akhir jum'atin min syahri Ramadan al-mubarak, agar mereka bangkit ya, keluar di hari Jumat terakhir dari bulan Ramadan, walladzi yusadif lailatul qadar, dan biasanya di hari-hari itu bertepatan dengan malam-malam qadar, bitanzim mudhaharat fi yaumin, ya, untuk mereka mengadakan demonstrasi di hari yang kemudian dinamakan dengan Biyaumil Qudsil Alami. Wa ayyu'linu, untuk apa mereka demonstrasi? Mengumumkan dukungannya an da'mihim lil huquqil masyru'ah lisya'bil Falastini. Ya, untuk mendukung, untuk memberikan dukungan ya kepada hak-hak daripada rakyat Palestina. Dan langkah ini membuat Israel dan dunia yang mendukung Israel ketakutan, karena Imam Khomeini menjadikan satu hari, dan itu di hari Jumat terakhir dari bulan Ramadan, sebagai hari Al-Quds Internasional. Dan beliau minta agar seluruh umat Islam turun ke jalan, dan ketika itu seluruh kota di Iran turun ke jalan ya, dalam rangka memberikan dukungannya kepada rakyat Palestina. Karena itu media mereka juga semakin memojokkan Iran ya, menghasut Iran ya dengan berbagai macam isu-isu yang tidak benar. Contohnya, jadi ketika Imam Khomeini mencanangkan Yaumul Quds dan rakyat Iran kemudian memberikan dukungan kepada rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-haknya,
ya, mereka kemudian membuat isu di dunia bahwa ini negara kok bicara hak-hak. Dia sendiri sebagai kepala negara, sebagai penguasa melanggar banyak hak asasi manusia di negaranya. Jadi Iran dituduh sebagai negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Imam Khomeini berbicara ini. Kata Imam Khomeini, saya terjemahkan saja. Kalau seandainya kami, kata Imam Khomeini, menghukum mati satu orang penjahat atau pelaku kejahatan, ya, orang yang dalam gerakan politiknya membunuh dan lain sebagainya, dan di pengadilan dia sudah diberikan hukuman mati. Kalau kita hukum mati satu orang karena pelanggaran nyatanya dan sudah terbukti di pengadilan, maka mereka akan memberitakan bahwa Iran menghukum mati anak-anak di bawah umur. Jadi bukan satu orang, jadi menghukum mati satu orang pelaku kejahatan, ya, itu nanti beritanya Iran baru saja menghukum mati anak-anak di bawah umur. Kata Imam Khomeini, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sudah tidak bisa lagi menguasai Iran. Rakyat Iran sudah menang. Mereka sudah tidak punya antek lagi di Iran. Karenanya mereka terpaksa menggunakan usaha yang paling lemah, yaitu berdusta melalui media yang dikuasai mereka pada saat itu. Mereka marah karena mereka sudah tidak bisa lagi menguasai Iran, tidak bisa lagi mengendalikan minyak Iran dan lain sebagainya, atau berbagai macam hasil bumi Iran. Karenanya mereka tidak punya daya kecuali memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada Republik Islam Iran. Yaum al-Quds di tahun berikutnya, Al-Imam Al-Khomeini semakin membongkar, ya, karena kan ketika sudah menjadi pemimpin tertinggi, ya artinya dia punya keleluasaan untuk berbicara. Kata beliau ini di Yaum al-Quds yang kedua, natamanna, ini ucapan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari dan sekarang insya Allah akan menjadi kenyataan. Natamanna ayyuwaffiqana Allah bi an nadhhaba yawman ila madinatil Quds wa nusalli hunak. Ini orang penuh punya kepercayaan ini. Dan ini dibicarakan ketika waktu itu rakyat Palestina betul-betul sudah terpojok, sudah betul-betul tidak punya kekuatan apa-apa. Sudah seakan-akan angkat bendera putih terhadap Israel ini. Negara-negara seperti Mesir sudah berdamai dengan Israel. Di waktu itu, jadi di tahun 80, Imam Khomeini sudah berani berbicara, natamanna, kita berharap semoga Allah memberikan kita taufik untuk suatu hari nanti kita akan berangkat ke Madinatil Quds, ke Al-Quds, dan kita akan sholat di sana. Atamanna ayyakumal muslimun bita'zimi yaumil Quds. Aku berharap agar orang-orang Islam ini membesarkan hari Al-Quds. Wa ayyatadhaharu, hendaknya mereka turun ke jalan demo. Ini yang masih bingung apakah perintahnya demo atau enggak. Perintahnya demo. Dan itu adalah perjuangan kecil. Kita belum diminta apa-apa loh ya, masih diminta turun ke jalan. Atamanna ayyakumal muslimun bi ta'zimi yaumil Quds wa ayyatadhaharu fi kafatil buldan al-islamiyah, di seluruh negara Islam. Ya, di hari Jumat dari bulan Ramadan. Wa ayyuqimul ihtifalat fil masajid. Mereka buat, ya, acara-acara di masjid-masjid mereka yang membangkitkan umat tentang rakyat Palestina yang tertindas dan terjajah itu. Kata beliau, idza qama miliar muslim bi itlaq hatafat did Israel, seandainya 1 miliar muslim ini meneriakkan, ya, yel-yel anti Israel, fa innal kiyan as-suhyuni sayarta'ib wa yusabu bil halak, mereka akan gemetaran, ketakutan, dan akan mengalami keadaan yang parno terhadap kebangkitan umat Islam. Cukup teriak saja kalau 1 miliar orang, itu luar biasa efeknya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
wa'ajjil farajahum. Kita ini kan baru-baru ini kan dikagetkan kan. Oh ini sandiwara Iran dan Israel. Itu bukan isu baru loh ya. Tahun 81 musuh sudah melancarkan isu ini. Ya. Jadi karena yang dibawa Iran adalah ide-ide yang betul-betul merupakan jeritan hati setiap mukmin. Kemudian mereka membuat isu, hati-hati loh, Iran ini dengan begini ini sebenarnya dia sedang kong kali kong dengan Israel. Tahun 81 isu ini dibuat. Anda tahu ini seperti siasatnya siapa? Seperti siasatnya Ma'mun Abbasi. Jadi ketika Ma'mun itu memberikan jabatan putra mahkota kepada Imam Ridho dalam rangka menghancurkan, ya, artinya ketika Imam Ridho mau menjadi putra mahkotanya berarti Imam Ridho sedang bekerja sama dengan kekhalifahan Abbasiyah, itu sama dengan jatuhnya harkat dan martabat Al-Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam. Mereka gunakan ini bahwa Iran kong kali kong dengan Israel. Dan sampai sekarang masih banyak yang tertipu oleh isu murahan ini. Dan yang tertipu ini orang yang seakan mau berjuang untuk rakyat Palestina. Gila banget. Maksudnya kalau bodoh itu ada takarannya lah, jangan sampai bablas. Kalau kebodohan yang bablas itu akhirnya masuk dalam kepandiran akut. Dan kita tidak suka dengan yang seperti itu. Yang Humaini ketika isu kong kali kong ini beredar, lagi-lagi dalam speechnya menghadang isu yang murahan ini. Nahnu, katanya Humaini, mundu bada'na hadhihin nahdhah. Ente ini kan, kalian kan ngelihat bahwa kita ngangkat Palestina kan bukan baru-baru ini kan, bukan setelah revolusi menang kan. Dari awalnya kebangkitan saya melawan penguasa yang menjadi anti Amerika dan Israel ini, nahnu mundu bada'na hadhihin nahdhah akadna, kami telah menekankan ala wujub zawal Israel, bahwa Israel wajib hilang dari eksistensi. Wa hadza yu'tabar min ahdafin. Ini adalah bagian daripada tujuan kami. Bahkan yang Humaini mengatakan, nahnu la na'tabir Israel syai'an qabilan li ayyakuna insanan hatta takun lana alaqat ma'ah. Bahkan kita ini berkeyakinan bahwa Israel ini jadi manusia aja tidak punya syarat-syarat yang cukup, sehingga kita tidak akan pernah berpikir untuk menjalin hubungan dengannya. Bukan manusia kok. Ya, selanjutnya mereka ketika semakin ketakutan dengan revolusi Islam di Iran ini, mereka memaksakan perang terhadap negara ini. Saddam dihasut dan akhirnya kita semua tahu dan mendengar perang yang dipaksakan selama 8 tahun itu. Bahkan Saddam pun memakai isu murahan ini, bahwa Iran itu ketika berperang dengan kami senjatanya beli dari Israel itu. Padahal seluruh dunia termasuk Israel adalah pendukung dan pemasok utama senjata ke Irak pada saat itu. Dan speechnya Saddam itu tujuannya untuk membuat masyarakat Islam curiga terhadap Republik Islam Iran. Dan ketika Iran punya sikap seperti itu terhadap Palestina, negara-negara Arab yang asalnya mau terang-terangan membuka hubungan dengan Israel akhirnya mulai berpikir ulang. Kita tidak bisa langsung begini, kita nanti akan ditinggalkan oleh rakyat kita. Sehingga mereka juga pura-pura untuk menunjukkan sikap-sikap yang anti terhadap Zionis dan Israel pada saat itu, sehingga mereka tidak ketinggalan kereta perjuangan umat Islam dalam rangka mengkikis habis eksistensi Israel. Israel tidak mau kehilangan waktu dan mulai mengembangkan sayapnya, melakukan ekspansi, karena dia tahu ini bermain dengan waktu ini. Kalau seandainya kita tidak cepat-cepat, maka perkembangan Iran akan menghentikan kita. Jadi orang yang baca politik akan paham ini.
Karena itu di tahun 81 itu terjadi pembantaian Sabra dan Shatila, mulai menguasai beberapa tempat di Lebanon. Ya, Israel melakukan ekspansi. Imam Khomeini lagi-lagi terhadap ekspansi Israel ini memberikan speech. Jadi setiap langkah Israel selalu dihadapi oleh speechnya Imam. Sehingga setiap gerak-gerak Israel itu seakan-akan mereka, ini orang tua ini kok paham ya, apa yang hendak kita lakukan kok paham ya, kok dihadang ya. Kata Imam Khomeini, tanfidh istrategi Israel al-kabira ta'ni minan Nil ilal Furat. Kalian harus ingat bahwa Israel ini sedang menjalankan sebuah proyek besar untuk berkuasa dari Nil hingga Furat. Ya, politik ini artinya apa? Adalah menguasai secara penuh seluruh negara Arab yang ada di kawasan, termasuk Hijaz, Saudi dan Mesir. Disebutkan dua nama ini secara khusus oleh Imam Khomeini. Mesir, kamu yang sekarang berjabat tangan dengan Israel, sebenarnya kamu juga akan dilahap. Pada waktunya kamu akan dilahap. Dan sayang sekali, kata Imam Khomeini, sebagian negara Arab itu setuju dengan apa ya, dengan strategi yang dilakukan oleh Israel ini. Bahkan sebagian negara yurid at-ta'arruf ala Israel, ingin lebih jauh mengenal Israel. Terjadi tukar menukar pelajar atau apalah. Seakan-akan Israel dianggap negara yang maju, ya, didukung oleh Amerika di kawasan, sehingga berhubungan dengannya akan memberikan berkah kemajuan kepada negara-negara Arab. Alangkah bodohnya. Ya. Jadi negara-negara Arab ini sampai pada titik kebodohan di mana mereka mengharap imbas kemajuan dari negara penjajah. Seperti itulah yang terjadi. Dan terhadap berbagai macam kejahatan yang dilakukan di Lebanon, ya, oleh Amerika, oleh Prancis, ya, yang mendukung Israel pada saat itu, kata Imam Khomeini, umat Islam diam, tidak berbuat apa-apa. Satu-satunya yang mereka lakukan, ya, terhadap apa yang terjadi di Lebanon pada saat itu, kata Imam Khomeini, al-khutwa al-wahidah allati qamat bihal hukumat hiya annaha a'lanat adam ikhtifaliha bi'idil fitr hilal hadhihi sanah. Ya sudah, karena terjadi pembantaian di Lebanon, di Sabra dan Shatila, ya kita tahun ini tidak berhari raya, cuma itu doang. Hal hadza yakfi, kata Imam ini cukup apa? Jadi apakah kamu dengan tidak berhari raya pada tahun ini, apakah itu ada artinya terhadap pembantaian yang terjadi atas rakyat Lebanon? Kata Imam ini, alaisa ladaikum al-maqdirah, kamu tidak punya kekuatan? Apakah tidak berhari raya itu bisa menghadang gerak tank-tank Israel atau meriam-meriam Israel? Bisa menghentikan tank dan meriam? Kata Imam Khomeini, idza qumtum biqat imdadat an-naft limuddat 10 ayyam fa innal alam sayakhda' lakum. Kata Imam Khomeini, satu cara saja, aku nak minta kalian perang. Seandainya kalian berani menghentikan pasokan minyak selama 10 hari saja, negara-negara Arab yang pengekspor minyak itu, maka dunia akan tunduk pada kalian. Kita tidak bisa bicara semua, ya, kita langsung ke tahun 1985. Jadi revolusi berusia sudah sekitar 6 tahun. Saddam akhirnya mulai membuka diri, kedoknya dibuka. Kedok yang sok anti Israel mulai dibuka dan mengancam untuk meroket para demonstran yang turun di Yaum al-Quds. Apakah rakyat Iran kemudian takut? Tidak, rakyat Iran tetap demo, kali ini pakai kain kafan. Dan kemudian akhirnya Yaum al-Quds menjadi barometer untuk mengenal siapa lawan dan siapa kawan.
Kata Imam Khomeini, Yaumul Quds adalah tamparan bagi musuh. Yaumul Quds adalah kreasi Islam dan rakyat Iran. Kita masuk pada tahun 87. Dimulainya perang urat syaraf. Ya, di mana secara masif Amerika, Inggris dan Israel betul-betul membombardir Iran dengan berbagai macam isu negatif, sehingga negara-negara tetangga Iran ketakutan terhadap Iran. Artinya kalau kalian tidak melakukan apa-apa, kalian akan terimbas oleh perkembangan revolusi Islam di Iran. Jadi ditakut-takuti bahwa revolusi ini akan juga merembet ke negara-negara sekitar. Dan karena itu kemudian beberapa negara tertipu oleh hasutan ini dan mereka mengambil kuda-kuda terhadap Iran. Imam Khomeini. Jadi setiap langkah busuk mereka itu sama Imam Khomeini dijawab dengan speech. Dan ini yang kemudian menjadikan rakyat Iran itu paham dan melek politik. Karena pemimpinnya paham kira-kira musuh itu dengan gerakan ini apa yang disasar, apa yang hendak dilakukan. Imam Khomeini. Kata beliau, ala kafat wasail al-i'lam fil alam an tattakhidh mawaqif diddana. Ya sudah seharusnya lah media massa dunia itu mengambil sikap anti terhadap kita. Kalau seandainya mereka tidak mengambil sikap anti terhadap kita, berarti mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak wajar. Jadi yang sudah semestinya lah, ketika keberadaan kita itu mengancam hegemoni dan kekuasaan mereka, ya mereka sudah harus melakukan yang seperti ini sudah kewajaran ini. Justru kalau tidak begini tidak wajar. Tapi yang memang ini agak di bahasanya itu semacam diguyoni begitulah ya. Disarkas ya. Kuntu aqulu sabiqan, dulu aku sudah pernah mengatakan bahwa kalau kekuatan-kekuatan ini mau bermain cerdas ya, harusnya kalau mereka itu mau memburukkan ya citraku, harusnya mereka itu memuji aku, mendukung langkah-langkahku. Harusnya begitu mereka. Tapi ketika mereka melakukan penghinaan, ya, tuduhan-tuduhan palsu, maka rakyat akan semakin percaya padaku. Rakyat akan semakin mendukung gerakanku. Jadi kalian harusnya kalau mau menjatuhkan aku, puji aku. Nanti mereka akan curiga terhadapku. Ya, ketika negara-negara busuk seperti kalian memuji aku, mereka akan menjauhi aku. Sayangnya tidak kalian lakukan itu. Idza madahtumuni fa inna sya'ab bi rummati sayattakhid mawaqif diddi, kata Imam ini. Kalau seandainya kalian memuji aku, maka seluruh rakyat ini akan mengambil sikap untuk melawan aku, kata Imam ini. Sayangnya kalian terlalu bodoh untuk bermain. Tapi Allah berkehendak seperti itu. Ya, sehingga mereka tetap menyasar Imam Khomeini, merendahkan, memusuhi, memojokkan, ya, memberikan tuduhan-tuduhan palsu, dan pada saat yang sama rakyat semakin percaya dan siap berkorban dan berjuang bersama Al-Imam Al-Khomeini. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Saya akan berjalan cepat. Dari waktu ke waktu berjalanlah berbagai macam konspirasi, sehingga akhirnya semua sampai pada titik kesepakatan bahwa seharusnya rakyat Palestina berhenti untuk melawan. Jadi bahkan mereka berusaha meyakinkan kepada rakyat Palestina, sudah, hentikan mukawamah, sudah, berdamai, nanti kami akan memikirkan tentang nasibmu, hakmu dan lain sebagainya, tapi lewat meja perundingan. Dan mereka diyakinkan bahwa sia-sia, perlawananmu sia-sia. Dan sebagian
petinggi Palestina percaya dengan ini. Ya. Imam Khomeini kemudian ketika akhirnya dunia, negara-negara Arab itu membuat langkah seperti ini, menekan rakyat Palestina untuk jangan melawan, kami akan memberikan hak-hakmu tanpa perang, lewat meja perundingan. Mereka meyakinkan itu dan sebagian tertipu, sebagian yakin. Imam Khomeini sudah mengingatkan, walakin ala sya'ab al-Falastini ayya'rif bi annahu idza raja'a khutwatan ilal wara fa innahu sayarja ilal khanatil ula. Kalau kalian ikut dengan mereka, ya kalian akan memulai perjuangan dari nol lagi. Jangan pernah percaya dengan tipuan meja perundingan. Dan terbukti sekarang kan, meja perundingan hanya menghasilkan genosida ini. Imam Khomeini. Ya, jangan khawatir ya, saya tetap lihat jam ya. Insya Allah tidak lebih dari 1 jam ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini pemimpin. Imam Khomeini mengatakan, inna alaina an nujahhiza anfusana litanfidhil maqasid al-ilahiyah wad difa' anil muslimin. Ucapan fenomenal ini. Kita harus menyiapkan diri kita. Jadi disiapkan betul. Kalau kemudian ada poros perlawanan di mana-mana itu, kalau kemudian kapal-kapal Israel tidak bebas berlayar di Babul Mandeb, di Laut Merah, di Samudra Hindia, ya itu karena sudah ngomong jauh-jauh hari an-nujahiz anfusana. Kita menyiapkan diri kita untuk merealisasikan tujuan-tujuan ilahi dan membela muslimin, bukan untuk berkuasa. Muslimin ini ketika berjuang, ketika angkat senjata bukan untuk berkuasa. Jadi kalau ada orang Islam bergerak untuk berkuasa, jauh dari Islam. Berjuang untuk tidak ditindas, karena mereka hendak menindas kita. Kita mengangkat senjata ini karena kalian mau menjajah kita. Itu yang penting untuk dipahami itu. Alaina, ini Imam Khomeini yang ngomong ini ya, an-nusa'id al-muqawimin al-bawasil. Kita harus bantu itu para pejuang perlawanan yang pemberani itu, khususnya rakyat Palestina. Wa an nata'arraf 'alal ladzina yad'amuna as-salam, dan kita harus tahu siapa dari mereka yang kemudian lebih mendukung berdamai dengan penjajah. Hati-hati, itu ulernya itu penyakitnya di situ. Wa an nu'lin aja. Ini bukti lagi ini ya. Kan judulnya apa? Imam Khomeini dan Palestina. Al-Jumhuriyah kata Imam Khomeini. Al-Islamiyah sataqif ila janibikum wa ila janibil muslimin wal mustad'afin fi syatta anha'il alam. Republik Islam Iran stand with you, berdiri bersama kalian, mendukung kalian muslimin, orang-orang tertindas di Palestina dan di seluruh penjuru dunia. Jangan khawatir, kalian tidak sendirian. Republik Islam Iran ada untuk menyelamatkan kalian dari penjajahan dan ketertindasan. Dan dalam wasiat abadinya almarhum Ruhullah Al-Musawi Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, dia kemudian berkata, kita berbangga karena musuh kita, yaitu musuh Islam dan Al-Quran, adalah para penjagal yang melakukan beragam kejahatan demi tujuan-tujuan hina mereka. Demi meraih kekuasaan, keserakahan, dan hegemoni, mereka tidak mengenal siapa lawan dan kawan, utamanya Amerika dan sekutunya serta piaraannya. Jadi yang ini Robibah, jadi piaraannya Amerika, maksudnya Zionis Israel. Di wasiatnya yang ini berkata, allati tartakib al-ibadah al-jamaiyah, yang tidak segan-segan melakukan genosida, ya. Dan dari waktu ke waktu terus terbukti genosida ini. Bihadafil wusul ila matamiha wa ma'aribiha. Ya, mereka tidak segan-segan untuk melakukan genosida dalam rangka sampai pada
keserakahan dan tujuan-tujuannya. Genosida, kata Imam Khomeini, allati ya'jizul kutab an kitabatiha wal alsun an bayaniha. Mereka ini ketika melakukan genosida, pembantaian itu sampai-sampai tangan sudah tidak mampu untuk menuliskannya, lisan tidak mampu untuk menjelaskannya. Ya kan? Video-video yang sampai tentang apa yang terjadi di Gaza, di berbagai macam daerah, di Rafah, di rumah sakit, bayi-bayi yang terpisah kepala dari tubuhnya, isi perut yang tercerai-berai, yang terburai, ya, jasad-jasad yang terbelah, ya, tengkorak-tengkorak yang pecah dan terlubangi, memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan kita melihatnya tidak kuat. Kata Imam Khomeini, inna siyasat at-tausi'iyah. Jadi politik ekspansif mereka ini yang al-hamqa, yang berangkat dari kebodohan, taj'aluhum yartakibun majazir iddah, menjadikan mereka untuk melakukan beragam pembantaian dan berulang. Dan seperti itulah Israel. Jadi genosida yang sekarang ini bukan baru, bukan first time. Ini sudah kali yang keberapa. Dan dunia masih belum bisa belajar dari ini. Oke, saya akan masuk pada epilog ma'as-salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Pada hari ini Sayyid Ali Al-Khamenei, pelanjut Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, dalam pidato hallnya tadi beliau mengatakan seperti ini. Imam Khomeini itu adalah sosok yang punya pandangan yang jitu memandang masa depan. Dikasih contoh oleh Imam Khomeini di awal-awal perjuangan, ketika tidak ada orang yang percaya bahwa kita akan menang, kita bisa menggulingkan Shah, Imam Khomeini ngomong apa? Jadi beberapa tahun sebelum menangnya revolusi, ketika tidak ada orang yang berbicara tentang kemenangan, kata Imam Khomeini, inho raftani hastan syumo mimoni. Ini yang sedang berkuasa ini sebentar lagi akan pergi, kalian akan tetap tinggal. Dan terjadi. Ini diucapkan ketika tanda-tanda kemenangan belum ada loh ya. Inho raftani hastan sumo mimoni. Wahamin hamsyud. Ini yang terjadi. Di antaranya surat kepada Gorbachev. Ya, itu sebelum hancurnya komunisme. Imam Khomeini ngomong apa? Sedoye shekastani ustukonhoye rezime komunistiro missionawam. Aku, suratnya kepada Gorbachev loh nih ya, sedang mendengar pecahnya tulang-tulang komunisme. Aku sudah mendengar, ini sudah tulang-tulangnya sudah pecah, sudah retak, sudah hancur. Ya, jadi tinggalkan. Dan tidak lama kemudian betul-betul terjadi. Imam Khomeini yang sejak awal berbicara tentang Palestina dan mengatakan ini adalah isu utama dunia Islam, rakyat yang dibangkitkannya ini benar-benar setia dengan pembelaan terhadap Palestina, sehingga menciptakan poros perlawanan di kawasan, support yang tanpa henti kepada para pejuang Palestina. Adanya front perlawanan di Lebanon Selatan, adanya front perlawanan di Yaman, adanya front perlawanan di Irak dan lain sebagainya, di berbagai macam tempat, dan termasuk sekarang tambah lagi front para mahasiswa dan pelajar di berbagai negara Eropa dan Amerika masuk dalam poros perlawanan sekarang ini. Yang memuncak pada Tufanul Aqsa. Ini saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Sayyid Ali Al-Khamenei tentang Tufanul Aqsa. Ini supaya kita tahu nih. Sebagian kita kadang-kadang masih berbicara tanda kutip tentang Tufanul Aqsa. Ini. Kata Sayyid Ali Khamenei,
operasi Tufanul Aqsa, kalau dalam bahasa Persinya dia katakan daqiqan mauride niyoze mantakebud. Operasi ini sangat diperlukan oleh kawasan dan terjadi di tepat waktu, di waktu yang tepat. Pukulan yang menghancurkan, pukulan yang tidak ada obatnya. Hic iloji nadorat. Kenapa kok dikatakan ini terjadi pada waktu yang tepat? Anda tahu, kata Said Ali Khamenei, boleh jadi mereka yang melakukan ini belum tentu tahu betapa tepatnya mereka melakukan operasi itu. Karena sebenarnya di balik layar itu ada rencana besar yang sudah tinggal sedikit lagi akan terjadi, dan kalau itu terjadi maka kawasan ini benar-benar berada dalam kekuasaan Amerika dan Israel. Rencana besar yang tinggal sedikit lagi terjadi itu digagalkan oleh Tufanul Aqsa, dan karena itu mereka marah, dan karena itu mereka dalam membantai rakyat Palestina membabi buta. Marah mereka karena apa yang sudah mau berhasil ini digagalkan oleh Tufanul Aqsa. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kata Said Ali Khamenei, reaksi Israel yang ngawur dan tanpa perhitungan itu adalah karena gagalnya rencana besar ini. Barat juga yang juga ikut menyusun rencana ini, makanya mereka seakan-akan mensupport habis-habisan Israel untuk segera habisi rakyat Gaza, tapi tidak berhasil. Yang terjadi apa? Setelah 8 bulan ini, masih kata Said Ali Khamenei, sekarang ini saya tidak akan berbicara tentang Tufanul Aqsa sebagai saya akan mengutip kesimpulan Barat, ya, kesimpulan mereka terhadap Tufanul Aqsa. Kata beliau, Barat itu sudah sampai pada titik ini, Israel kalah total. Sedikit pun dari agendanya tidak terwujud. Tufanul Aqsa telah ini pentingnya, telah merubah jalannya abad ke-21. Jadi ini asalnya abad ini akan berjalan ke sini, ada tufan, berubah arah. Jadi bukan hal kecil ini ya. Tufanul Aqsa merubah jalannya abad ke-21, merubah dunia. Israel kelimpungan, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan titik ini adalah berkat perjuangan penuh ketulusan sosok yang kita peringati wafatnya pada malam hari ini. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajum. Untuk itu di bagian akhir saya mengajak antum semua untuk kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, dan kita ikutkan juga Fatihah untuk beberapa dari saudara kita atau mungkin guru-guru kita yang sedang sakit ya, utamanya Bapak Haji Ustadz Dimyati ya, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan lewat Fatihah yang kita berikan kepada Al-Imam Al-Khomeini dan kepada beliau ini, beliau mendapatkan kesembuhan yang segera insyaallah. Dan Fatihah ini juga kita sertakan untuk seluruh ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, dan siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan mendapat berkah dari Fatihah ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah as-saliyah. Al-Fatihah ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad.
وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والحمد لله رب العالمين. عظم الله أجرنا وأجوركم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.